Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nurul dalam pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem organ pada tumbuhan, yaitu sistem akar. Tumbuhan telah sejak lama tinggal dan mengambil sumber daya dari dua lingkungan yang berbeda, yaitu tanah dan udara. Dari tanah, tumbuhan memperoleh air dan mineral, sedangkan udara merupakan sumber dari karbon dioksida dan cahaya. Sebagai akibatnya, tumbuhan melakukan adaptasi terhadap kedua lingkungan tersebut. Maka, sistem organ pada tumbuhan terbagi menjadi dua bagian yang utama, yaitu sistem akar atau root system dan sistem pucuk atau shoot system. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sistem akar. Sistem akar meliputi semua organ yang berada di bawah permukaan tanah, seperti organ akar, organ umbi, dan rimpang. Akar berfungsi untuk mengikat substrat, dalam hal ini misalnya tanah. Kemudian juga akar berperan dalam mengambil air dan mineral dari dalam tanah, serta berperan dalam menyimpan cadangan makanan. Sistem akar terbagi menjadi dua, yaitu sistem akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang tumbuh dari akar embrionik atau radikula, sedangkan percabangannya dinamakan akar lateral. Akar tunggang biasanya berpenetrasi sangat dalam ke dalam tanah. Akar tunggang dimiliki oleh sebagian besar edikotil, misalnya pada mangga, rambutan, dan sebagainya. Ayo, kamu bisa cari lagi kan contoh edikotil lainnya. Dan dimiliki juga oleh gimnospermae seperti pinus, kemudian cemara, dan sebagainya. Pada akar serabut, akar embrionik mengalami kematian dan digantikan oleh akar kecil pada ujung batang. Akar-akar demikian dinamakan sebagai akar adventif. Akar serabut dapat ditemui pada tanaman-tanaman monokotil seperti jagung, padi, dan sebagainya. Akar terbagi menjadi beberapa daerah, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Pada ujung akar terdapat tudung akar, yaitu lapisan yang terdiri dari beberapa lapis sel yang berfungsi untuk melindungi meristem akar. Pada zona pembelahan terdapat meristem apeks akar yang dapat membelah dengan cepat. Sel anakan kemudian berdiferensiasi menjadi 3 macam jaringan, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Pada zona pemanjangan, sel mengalami pertumbuhan menjadi lebih besar dan terjadi penambahan materi sel. Sel kemudian mengalami pemanjangan dan terspesialisasi menjadi jaringan-jaringan yang lebih spesifik pada zona diferensiasi. Pada zona diferensiasi, terdapat banyak sel-sel epidermis yang terspesialisasi menjadi rambut akar yang berfungsi dalam memperluas daerah penyerapan. Selanjutnya, mari kita lihat penampang melintang akar. Kita akan melihat bagian-bagian berupa epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis berada pada bagian terluar akar, biasanya terdiri dari selapis sel. Pada tanaman-tanaman yang memiliki akar udara seperti anggrek atau orchidaceae dan talas-talasan atau aracaceae, epidermis berkembang menjadi epidermis berlapis banyak yang dinamakan dengan filamen. Epidermis berperan dalam penyerapan air dan mineral, terutama pada daerah yang memiliki rambut akar. Sel-sel epidermis biasanya tidak memiliki kutikula, atau kalaupun memiliki kutikula, kutikulanya biasanya sangat tipis sehingga tidak mengganggu penyerapan air. Selanjutnya, bagian korteks. Korteks diisi oleh sel-sel parenkim. Sel-sel parenkim ini paku olatnya cukup besar. Plastida pada sel-sel korteks ini umumnya tidak memiliki klorofil, tapi biasanya mengandung pati.
Bagian terdalam dari korteks berdiferensiasi menjadi endodermis, sedangkan beberapa lapisan terluar dari korteks dapat berdiferensiasi menjadi hipodermis atau eksodermis. Selanjutnya, silinder pusat yang terdiri dari perisikel, jaringan empulur, dan jaringan pembuluh. Perisikel merupakan lapisan yang berkembang dari protodem, berfungsi menjadi pembatas antara korteks dan silinder pusat. Perisikel umumnya tersusun dari satu lapisan sel. Perisikel ini juga turut berperan dalam pembentukan akar lateral dan velogen atau cambium gabus. Pada silinder pusat, silem nampak seperti sumbu yang mampat dengan beberapa penonjolan. Kumpulan floem akan bergantian dengan penonjolan silem tadi. Oke, anak-anakku, sekian dulu belajar biologi kali ini. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.